Ardi merapatkan jaketnya saat udara dingin mulai menusuk kulit. Malam semakin larut dan jalanan pegunungan yang mereka lewati terasa semakin sepi. Hanya suara deru motor yang menemani perjalanan mereka. Di jok belakang, Dika menggeliat kecil. "Di, lo yakin ini jalan yang bener?" Tanyanya sambil melirik ke kanan dan kiri. Hutan lebat membentang di kedua sisi jalan, hanya diterangi lampu motor mereka. "Iya, harusnya ini jalur pintas ke kota," jawab Ardi tanpa mengalihkan pandangannya dari jalan. "Gua pernah lihat di peta, lewat sini lebih cepat." Dika menghela napas panjang. Tapi kok makin lama makin sepi ya? Gak ada kendaraan lain sama sekali. Ardi hanya mengangguk kecil. Ia juga mulai merasa ada yang janggal. Biasanya, meskipun sudah malam, masih ada beberapa mobil atau truk yang melintas di jalanan pegunungan seperti ini. Tapi sejauh ini, mereka belum bertemu satu pun kendaraan sejak meninggalkan desa terakhir. Udara semakin dingin. Suasana terasa begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Beberapa menit kemudian, jalanan mulai menurun dan berkelok tajam. Di kejauhan, Ardi melihat sesuatu yang membuatnya sedikit ragu. Sebuah terowongan tua berdiri di hadapan mereka. Mulutnya gelap, dengan lampu kuning redup yang tampak berkedip-kedip di bagian dalam. Ardi memperlambat motor dan menoleh ke Dika. "Lo yakin kita harus lewat sini?" Dika menelan ludah. "Gak ada jalan lain kan?" Ardi menghela napas dan menatap kembali ke depan. Jalan di belakang mereka sudah terlalu jauh untuk berbalik arah. Mau tak mau, mereka harus melanjutkan perjalanan. "Oke, pegangan yang kencang," katanya sambil menarik gas, membawa motor mereka masuk ke dalam terowongan. Begitu roda depan melewati ambangnya, suasana tiba-tiba berubah. Hening, suara jangkrik lenyap. Angin yang tadi terasa dingin kini menghilang. Hanya ada suara mesin motor yang menggema di sepanjang dinding terowongan yang lembab. Ardi tetap fokus mengendarai motor, sementara Dika melirik ke kanan dan kiri. Dinding terowongan tampak tua dan berlumut, seperti sudah bertahun-tahun tak terawat. Mereka melaju semakin dalam. 1 tikungan, 2 tikungan. Terowongan terasa panjang sekali, padahal biasanya jalan pintas seperti ini tidak terlalu jauh. "Lama banget, gumam Dika. "Harusnya kita udah keluar." Ardi melirik spion, kosong. Hanya ada bayangan mereka sendiri, mengikuti cahaya motor. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Bayangan mereka terlalu banyak. Ardi merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mencoba mengabaikannya dan tetap melaju. Namun saat mereka melewati 1 tikungan lagi, cahaya muncul di kejauhan. "Yes, itu dia," seru Dika. Suaranya penuh kelegaan. Ardi mempercepat laju motor, semakin mendekati cahaya itu. Namun saat mereka benar-benar keluar, mereka mendapati diri mereka berada di tempat yang sama, mulut terowongan yang sama, batu besar di pinggir jalan yang sama, pepohonan yang sama. Mereka kembali ke titik awal. Ardi mengerem mendadak. Dika hampir terjatuh dari jok belakang. Mereka saling berpandangan dengan napas tersengal. "Apa yang baru aja terjadi?" Suara Dika bergetar. Ardi tidak menjawab. Ia hanya menatap terowongan di hadapan mereka. Dan kali ini, ada sesuatu yang berdiri di dalam kegelapan, mengawasi mereka. Ardi dan Dika masih terdiam di depan terowongan. Napas mereka belum stabil setelah menyadari bahwa mereka telah kembali ke titik awal. Dika menelan ludah, suaranya bergetar. "Kita beneran muter kan? Kita nggak berhalusinasi." Ardi menggenggam erat setang motor, berusaha berpikir logis. "Gue yakin kita cuma melewati 1 jalan. Harusnya nggak mungkin balik ke sini." Dika memalingkan pandangannya ke dalam terowongan yang kini terasa lebih gelap dari sebelumnya. Bayangan yang tadi mereka lihat masih ada. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya mengawasi. Lo lihat itu?" Dika berbisik. Ardi meneguk ludah. Sekarang ia juga melihatnya dengan jelas. Siluet hitam berdiri di dalam kegelapan, samar tapi nyata.
Sekujur tubuhnya mendadak merinding. "Pegangan, kita coba sekali lagi." Tanpa menunggu jawaban Dika, Ardi memutar gas. Motor melaju cepat, melewati mulut terowongan untuk kedua kalinya. Begitu mereka masuk, semuanya terasa sama seperti sebelumnya. Hening. Udara terasa dingin dan lembab. Dinding terowongan masih ditutupi lumut dan kotoran, dan cahaya lampu motor mereka seakan tidak mampu menembus jauh ke depan. Mereka melewati tikungan pertama, lalu tikungan kedua. Dika mulai gelisah. "Kita masih di dalam?" Ardi tidak menjawab. Ia hanya menggigit bibirnya, berusaha tetap fokus. Mereka melewati tikungan ketiga, dan tiba-tiba cahaya muncul di depan. Ardi mempercepat motor. "Kali ini pasti keluar," gumamnya. Namun saat roda depan menyentuh ujung terowongan, sesuatu terasa salah. Seketika dada Ardi terasa sesak. Motor yang ia kendarai terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Lalu, mereka kembali ke titik awal. Mulut terowongan, batu besar di samping jalan, hutan yang sama, semua persis seperti sebelumnya. Dika terdiam. Dadanya naik turun, matanya membesar karena ketakutan. Ardi mematikan mesin motor dan turun. Lututnya terasa lemas, tapi ia memaksakan diri untuk tetap berpikir jernih. Gak mungkin ini kejadian lagi," katanya dengan suara pelan. Dika menendang kerikil kecil di tanah, frustrasi. "Kita kejebak di sini, Di. Kita nggak bisa keluar." Ardi menatap ke dalam terowongan, lalu ke sekeliling mereka. Jalan di belakang mereka masih ada, tapi rasanya tidak masuk akal jika mereka harus kembali ke desa. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Dinding terowongan. Di sana samar-samar terlihat jejak tangan hitam memenuhi seluruh permukaan. Dika juga melihatnya. Ia mundur selangkah, wajahnya semakin pucat. "Itu, tadi ada nggak sih?" Ardi tidak menjawab. Ia hanya merasakan bulu kuduknya meremang semakin kuat. Lalu, suara langkah kaki terdengar dari dalam terowongan. Bukan hanya satu atau dua pasang kaki, ratusan. Semakin lama semakin jelas. Dika mencengkeram lengan Ardi. "Kita harus pergi sekarang juga." Namun sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu terjadi. Lampu-lampu di dalam terowongan mulai berkedip. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka masuk ke tempat ini, sebuah suara terdengar, pelan, dekat. Seolah seseorang berbisik tepat di telinga mereka. "Kalian tidak bisa keluar." Ardi dan Dika membeku. Lalu dari dalam kegelapan, sosok itu muncul. Ardi menelan ludah, matanya terpaku ke dalam kegelapan terowongan. Sosok itu berdiri di sana, samar di antara kabut tipis yang entah sejak kapan muncul. Dika mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Itu apaan?" bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu tidak bergerak. Namun Ardi bisa merasakan tatapan yang menusuk ke arahnya, meskipun wajahnya masih tak terlihat jelas. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ini bukan manusia biasa. "Kita harus pergi," gumam Ardi. Ia meraih lengan Dika dan menariknya ke motor. Namun begitu mereka berbalik, terowongan di belakang mereka menghilang. Yang ada hanya kegelapan pekat. Udara di sekitar mereka semakin dingin, membuat napas mereka keluar dalam embusan putih. Dika mencengkeram jaket Ardi. Gimana ini?" Ardi mencoba menenangkan pikirannya, tapi kepanikannya semakin menjadi saat suara langkah kaki mulai terdengar. Tap, tap, tap. Langkah itu bergema di dalam terowongan, semakin dekat. Dika menutup matanya erat. Gue nggak mau lihat. Ardi menggigit bibir. Ia ingin melakukan sesuatu, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, langkah kaki itu berhenti. Suasana menjadi terlalu hening. Dan kemudian, sebuah suara terdengar di samping telinga Ardi. Suara berbisik begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusan napas dingin. "Kenapa kembali?" Ardi tersentak dan langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Tapi ketika ia kembali menghadap ke depan,
Sosok itu sudah berada tepat di depannya. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Dika tersentak ke belakang, nyaris jatuh. "Di!" Sosok itu lebih jelas sekarang. Tingginya jauh lebih besar dari manusia biasa. Tubuhnya kurus dengan kulit pucat yang tampak membusuk. Matanya hitam pekat, kosong, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Ardi mundur perlahan, kakinya gemetar. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seakan membeku di tempat. Dika mulai meracau ketakutan. "Kita harus pergi, kita harus keluar dari sini." Namun sebelum mereka bisa bergerak, sosok itu membuka mulutnya dan menjerit, bukan jeritan biasa. Jeritan itu seperti suara besi berkarat yang diseret di atas aspal, bercampur dengan suara manusia menangis dan tertawa dalam satu nada yang mengerikan. Lampu-lampu di terowongan berkedip liar, dinding bergetar, udara menjadi lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Ardi merasakan telinganya berdenging, pandangannya berputar. Lalu semuanya menjadi gelap. Ardi terbangun dengan napas terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia masih berada di dalam terowongan. Dika tergeletak di sampingnya, tubuhnya menggigil. Ardi menoleh ke sekitar. Sosok mengerikan tadi tidak terlihat lagi. Namun sesuatu masih terasa salah. Terowongan masih ada, tapi kini tidak ada jalan keluar. Di kedua ujungnya hanya ada kegelapan pekat. Mereka benar-benar terjebak. Ardi masih berusaha mengatur napasnya. Dingin terasa semakin menusuk, membuat tubuhnya menggigil meski ia masih mengenakan jaket. Di sampingnya, Dika mulai sadar. Dengan wajah pucat dan napas terengah, ia menatap sekeliling dengan kebingungan. "Kita masih di sini?" Suaranya bergetar. Ardi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ujung terowongan yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Tidak ada cahaya, tidak ada jalan keluar. "Kita kejebak," gumam Ardi pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Dika menelan ludah. "Gimana bisa? Harusnya kita masih bisa balik ke tempat awal, kan?" Ardi menggeleng. Ini tidak masuk akal. Seharusnya bagaimanapun anehnya keadaan, mereka masih bisa melihat mulut terowongan. Tapi kini, hanya ada kegelapan pekat di kedua sisi. Mereka benar-benar terjebak di tengah. Dika meremas jaketnya dengan cemas. "Kita nggak bisa diem di sini. Kita harus cari jalan keluar." Ardi setuju. Dengan sisa keberanian yang mereka punya, mereka berjalan perlahan, meninggalkan motor mereka di belakang. Langkah mereka bergema di sepanjang terowongan. Dinding di samping mereka terasa lembab, dingin, dan semakin lama semakin banyak bekas tangan hitam yang memenuhi permukaannya. Dika mulai berjalan lebih cepat. "Gua nggak mau ada di sini lebih lama, Di." Namun tiba-tiba, suara langkah lain terdengar. Ardi dan Dika langsung berhenti. Suara itu datang dari dalam kegelapan, entah dari arah depan atau belakang. Lalu, Dika menyentuh bahu Ardi dan menunjuk ke depan dengan tangan gemetar. "Di, lo lihat itu?" Ardi mengikuti arah pandangnya. Jantungnya langsung mencelos. Di tengah kegelapan sesuatu berdiri di sana. Bukan satu, bukan dua, puluhan. Bayangan hitam, tanpa wajah, tanpa suara. Mereka diam, menghadap ke arah Ardi dan Dika. Dika mulai mundur, suaranya bergetar hebat. "Mereka bukan manusia, Di. Mereka bukan manusia." Ardi menarik napas dalam. Otaknya berusaha keras menemukan cara untuk keluar. Lalu, salah satu bayangan itu bergerak. Langkahnya lambat, menyeret kaki di atas lantai terowongan yang dingin. Diikuti satu bayangan lain, lalu yang lain. Mereka mulai berjalan ke arah Ardi dan Dika. Ardi meraih lengan Dika dan berbisik, "Lari." Tanpa menunggu lebih lama, mereka langsung berbalik dan berlari sekencang mungkin. Suara langkah kaki semakin banyak, semakin cepat, seolah puluhan sosok itu ikut mengejar mereka. Namun tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka masih tetap di dalam terowongan. Bayangan-bayangan itu semakin dekat.
Lalu tiba-tiba, terowongan itu bergetar. Dari atas, sesuatu jatuh. Ardi dan Dika menjerit saat melihat tangan-tangan hitam keluar dari dinding, meraih udara, mencoba menangkap mereka. "Di, ini gak nyata kan?" teriak Dika dengan suara penuh kepanikan. Ardi tidak bisa menjawab. Semua ini terlalu nyata. Mereka terus berlari. Namun saat Ardi menoleh ke belakang, salah satu bayangan itu sudah tepat di belakang mereka. Tangannya yang panjang dan kurus menggapai bahu Ardi. Ardi mencoba menghindar, tapi terlambat. Tangannya yang dingin menyentuh kulitnya, dan semuanya menjadi hitam. Ardi terbangun dengan napas terengah-engah. Ia tidak lagi berada di terowongan. Ia dan Dika kini berada di suatu tempat yang berbeda. Lantai di bawahnya terasa dingin, seperti batu. Udara masih lembab, tapi ada aroma aneh yang menusuk hidungnya. Ardi mencoba bangkit dan melihat sekeliling. Matanya membelalak. Mereka tidak lagi di dalam terowongan. Mereka berada di dalam ruangan besar yang penuh dengan pintu-pintu tua. Di setiap pintu ada bekas tangan hitam yang sama seperti di terowongan tadi. Dika masih gemetar di sampingnya. Ini di mana? Ardi tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, mereka belum keluar dari mimpi buruk ini. Ardi menatap sekeliling dengan perasaan tak menentu. Ruangan besar itu terasa sunyi, tetapi atmosfernya begitu menekan. Dindingnya dipenuhi pintu-pintu tua yang tampak lapuk. Masing-masing memiliki bekas tangan hitam yang sama, seperti di terowongan tadi. Dika berdiri di sampingnya, masih gemetar. "Kita ada di mana, Di?" Ardi tidak tahu, tapi jelas mereka tidak lagi berada di terowongan. Dengan hati-hati, ia mendekati salah satu pintu. Kayunya terasa kasar dan dingin di ujung jarinya. Dika menelan ludah. "Jangan buka, Di." Ardi mengabaikannya. Ia harus tahu apakah ini adalah jalan keluar. Perlahan, ia meraih gagang pintu dan menariknya. Ceklek, pintu itu terbuka. Namun yang ada di dalam bukanlah jalan keluar. Bukan ruangan biasa. Bukan apapun yang masuk akal. Yang tampak hanyalah ruang kosong yang tak berujung, seperti kegelapan tanpa batas. Dada Ardi terasa sesak saat melihat sesuatu bergerak di dalamnya. Bayangan. Bukan hanya satu, puluhan. Dika mundur ketakutan. "Tutup, Di, tutup pintunya." Ardi langsung mendorong pintu itu kembali dan menguncinya. Mereka terdiam sejenak, mencoba mengatur napas. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari balik pintu. Tok, tok, tok. Ardi dan Dika saling bertatapan, mata mereka penuh ketakutan. Suara itu tidak berhenti. Lalu, pintu-pintu lain di sekeliling mereka mulai diketuk juga. Tok, tok, tok. Satu persatu suara ketukan bertambah, semakin keras, semakin banyak. Dika mencengkeram lengan Ardi dengan kuat. "Di, kita harus pergi dari sini." Ardi mengangguk. Ia mulai mencari jalan lain, tapi ruangan ini hanya dipenuhi pintu-pintu tanpa arah. Ketukan semakin keras. Brak, brak. Kini bukan hanya diketuk, pintu-pintu itu digedor dari dalam, seolah sesuatu ingin keluar. Ardi berusaha tetap tenang, meskipun hatinya berdebar kencang. Tiba-tiba, salah satu pintu di ujung ruangan terbuka dengan sendirinya. Tidak ada suara, tidak ada apapun di baliknya, hanya kegelapan. Tapi berbeda dengan pintu sebelumnya, kali ini Ardi merasakan sesuatu yang aneh, dingin. Tapi bukan dingin biasa. Seolah ada sesuatu di dalam sana menunggu mereka masuk. Dika menatapnya dengan ragu. "Jangan bilang kita harus masuk ke sana." Ardi menelan ludah. Ia tidak yakin, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Di belakang mereka, suara ketukan berubah menjadi suara jeritan. Suara manusia yang menangis, berteriak, merintih kesakitan. Ardi tahu mereka tidak boleh tinggal di sini lebih lama. Tanpa pikir panjang, ia menarik tangan Dika dan melangkah masuk ke dalam pintu yang terbuka. Begitu mereka melangkah masuk, pintu itu langsung menutup dengan keras.
Ardi dan Dika kini berada di tempat yang berbeda. Gelap, sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar. Dika berbisik ketakutan. Kita di mana lagi?" Ardi mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya menerangi ruangan sempit yang penuh dengan cermin-cermin tua. Setiap cermin memantulkan bayangan mereka. Namun Ardi segera menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayangan mereka di cermin tidak mengikuti gerakan mereka. Dada Ardi terasa semakin sesak. Lalu salah satu bayangan di cermin tersenyum. Padahal Ardi tidak tersenyum. Dan perlahan bayangan itu mulai bergerak sendiri. Ardi terpaku di tempatnya. Bayangannya di dalam cermin tidak lagi meniru gerakannya. Dika yang berdiri di sampingnya juga menegang. Ia melihat ke cermin di depannya dan menyadari hal yang sama. "Di bayangan kita," suara Dika bergetar. Ardi menelan ludah. Bayangannya dalam cermin kini melangkah maju dengan sendirinya, mendekati permukaan kaca. Lalu ia miringkan kepalanya ke samping dengan gerakan kaku, seperti boneka rusak. Dika mundur. "Gak mungkin. Ini gak mungkin." Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, semua cermin di ruangan itu mulai bergetar. Krek, krek. Retakan kecil muncul di permukaannya, diikuti suara mendecit yang menyakitkan telinga. Ardi merasakan hawa dingin menyelubungi ruangan. Ia tahu ini bukan tempat yang aman. "Dika, kita harus keluar dari sini." Dika mengangguk cepat, tubuhnya masih gemetar. Namun sebelum mereka bisa berbalik, salah satu bayangan di dalam cermin menempelkan kedua tangannya ke kaca. Lalu dengan suara parau dan mengerikan, ia berbisik, "Jangan pergi." Ardi merinding sekujur tubuhnya. Dika menjerit dan langsung menarik lengan Ardi. "Kita harus lari." Mereka berdua berbalik dan berlari ke arah dinding, mencari jalan keluar. Namun, tidak ada pintu. Dika panik, tangannya meraba-raba dinding dingin. "Tadi kita masuk dari sini kan? Pintu tadi mana?" Sementara itu, suara retakan semakin keras. Ardi menoleh dan melihat salah satu bayangan di cermin mulai merangkak keluar. Tangan hitamnya keluar lebih dulu, diikuti wajah pucat yang tampak seperti dirinya sendiri, tapi matanya kosong dan tersenyum lebar. Salah satu bayangan lainnya juga mulai keluar dari cermin lain, lalu yang lain, dan yang lain. Kini, seluruh ruangan dipenuhi oleh diri mereka sendiri, tetapi dengan senyuman menyeramkan dan mata hitam kosong. Ardi merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. "Dika, apapun yang terjadi, jangan lihat ke mata mereka." Dika mengangguk cepat, berusaha menghindari tatapan makhluk-makhluk itu. Namun, tiba-tiba salah satu bayangan menyentuh bahu Dika. Dika tersentak. Tubuhnya langsung membeku, matanya melebar ketakutan. Bayangan yang menyentuhnya tersenyum lebih lebar dan berbisik, "Kau milik kami sekarang." Dika berteriak keras dan mulai mencakar lehernya sendiri, seolah sesuatu sedang mencengkeramnya dari dalam. Ardi panik. "Dika, jangan lihat mereka, lawan." Namun, tubuh Dika mulai melemah, dan dari dalam kulitnya, urat-urat hitam mulai muncul, menyebar ke seluruh tubuhnya. Ardi tidak punya pilihan lain. Ia menarik ponselnya dan menyalakan senter ke arah bayangan itu. Begitu cahaya menyentuh wajahnya, bayangan itu menjerit kesakitan. Ardi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia meraih Dika dan menyeretnya menjauh. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di belakang mereka. Pintu kayu tua dengan pegangan berkarat, sedikit terbuka, seolah menunggu mereka masuk. Tanpa pikir panjang, Ardi menarik Dika yang masih setengah sadar dan mendorong pintu itu terbuka. Mereka melompat masuk, dan pintu langsung menutup dengan sendirinya. Ardi terjatuh di lantai. Napasnya terengah-engah. Dika terbaring di sampingnya masih lemas. Suasana kini sunyi. Ardi mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Mereka tidak lagi berada di ruangan penuh cermin.
Namun, tempat ini tidak terlihat lebih baik. Mereka kini berada di sebuah lorong panjang dengan dinding yang dipenuhi foto-foto tua. Setiap foto menampilkan seseorang yang sedang tersenyum. Namun, ada satu kesamaan di setiap wajah di foto itu. Mereka semua tidak memiliki mata. Ardi dan Dika masih terbaring di lantai dingin. Napas mereka tersengal-sengal. Suasana di lorong ini terasa lebih mencekam dibanding ruangan cermin sebelumnya. Di kedua sisi dinding, foto-foto tua berjejer rapi dalam bingkai kayu usang. Setiap foto menampilkan wajah manusia yang tersenyum. Namun ada sesuatu yang janggal, mata mereka kosong, hanya ada rongga hitam menganga. Dika yang masih terengah mulai merangkak mundur. Kenapa foto-foto ini serem banget? Ardi ikut memperhatikan lebih saksama. Foto-foto itu tampak sangat tua, beberapa sudah menguning dan kertasnya mulai terkelupas. Tapi senyuman di wajah mereka terasa terlalu nyata, seolah mereka masih hidup dan sedang mengawasi mereka. Ceklek, Dika tersentak. Apa tadi? Ardi langsung menoleh. Salah satu foto bergerak sedikit, miring seolah baru saja disentuh seseorang. Dika menelan ludah, lalu berusaha mengabaikan rasa takutnya dan berdiri dengan kaki gemetar. Kita harus cari jalan keluar. Ardi mengangguk setuju. Mereka mulai berjalan perlahan menyusuri lorong panjang itu. Ceklek, langkah mereka langsung terhenti. Kali ini, lebih dari satu foto bergerak sendiri. Bingkainya bergetar seolah sesuatu ada di dalamnya. Ardi menahan napas. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik foto-foto itu. Dika menggigit bibir, berusaha mengontrol rasa takutnya. Kita jangan lihat mereka. Fokus ke depan aja. Mereka melangkah lebih cepat, berharap bisa segera menemukan pintu keluar. Namun, ceklek, semua foto mulai bergetar bersamaan. Ardi dan Dika langsung berlari. Brak! Sebuah foto jatuh ke lantai dan tiba-tiba sesuatu keluar dari dalamnya. Tangan pucat dengan jari-jari kurus dan panjang merangkak keluar dari dalam foto, diikuti wajah seseorang yang masih tersenyum tanpa mata. Dika menjerit, mereka keluar. Satu persatu, tangan-tangan lain mulai muncul dari dalam bingkai foto di sepanjang lorong. Makhluk-makhluk itu memanjat keluar, tubuh mereka bergerak dengan kaku, menyeret diri di lantai sambil tetap tersenyum. Ardi menarik Dika. Cepat lari. Mereka berdua berlari sekencang mungkin, sementara makhluk-makhluk itu semakin banyak keluar dari foto dan mulai mengejar. Lorong terasa semakin panjang, seolah tak ada ujungnya. Ardi mulai panik. Gimana caranya keluar dari sini? Dika menoleh ke belakang dan langsung menjerit. Salah satu makhluk itu berlari dengan kecepatan mengerikan, mengejar mereka. Dika tersandung dan hampir terjatuh. Ardi langsung meraih lengannya dan menariknya berdiri lagi. Tiba-tiba, di ujung lorong ada sebuah pintu terbuka. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua berlari menuju pintu itu dengan sekuat tenaga. Makhluk-makhluk itu semakin dekat. Tangan-tangan kurus mereka hampir bisa meraih punggung Ardi dan Dika. Tinggal beberapa langkah lagi. Mereka melompat ke dalam pintu itu. Brak! Pintu menutup sendiri tepat sebelum makhluk-makhluk itu berhasil masuk. Sunyi, hanya terdengar suara napas terengah-engah mereka berdua. Ardi mengangkat kepalanya dan melihat ke sekeliling. Mereka kini berada di ruangan yang berbeda. Ruangan ini lebih kecil. Dindingnya terbuat dari batu dan ada sebuah cermin besar di tengah ruangan. Namun, yang membuat mereka merinding adalah pantulan di dalam cermin itu. Di dalam cermin, mereka tidak sendirian. Di belakang mereka terlihat sesosok bayangan berdiri, tersenyum tanpa mata. Ardi dan Dika berdiri terpaku, menatap cermin besar di depan mereka. Pantulan mereka ada di sana. Tapi yang membuat mereka membeku ketakutan adalah sosok di belakang mereka. Bayangan gelap dengan senyum lebar dan mata kosong. Dika mencengkram lengan Ardi. Kita nggak sendirian di ruangan ini? Ardi menelan ludah.
Tangannya gemetar saat perlahan berbalik untuk melihat apakah bayangan itu benar-benar ada di belakang mereka. Namun, tidak ada siapa-siapa, hanya ruangan kosong dan dinding batu. Dika juga berbalik mencari-cari sosok yang muncul di cermin. Tidak ada, tapi ketika mereka menoleh kembali ke cermin, bayangan itu masih ada di sana. Lebih dekat dari sebelumnya. Ardi mundur selangkah. Ini gak masuk akal. Dika mulai panik. Kita gak bisa terus kayak gini, Di. Gimana cara keluar dari sini? Ardi mencoba berpikir jernih. Selama ini setiap ruangan yang mereka masuki selalu memiliki satu jalan keluar, entah itu pintu atau celah tersembunyi. Ia mengamati ruangan itu lebih teliti, menyusuri dinding-dinding batu dengan tangannya, berharap menemukan sesuatu. Sementara itu, Dika masih menatap cermin dengan ketakutan. Bayangan di dalamnya semakin mendekat. Lalu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Bayangan itu mengangkat tangannya dan mulai menyentuh bahu Dika. Tapi, di dunia nyata, Dika tidak merasakan apapun. Hanya di dalam pantulan cermin, makhluk itu menyentuhnya. Dika tersentak. Ardi menoleh dan melihatnya. Dalam cermin, jari-jari bayangan itu mulai menekan pundak Dika. Perlahan, semakin kuat, dan tiba-tiba, Dika menjerit kesakitan. Tangannya langsung meraih bahunya sendiri. Sakit, sakit. Dia mencengkeram gua. Padahal di dunia nyata, tidak ada yang menyentuh Dika. Tapi di dalam cermin, bayangan itu kini menanamkan kukunya ke dalam kulit Dika, seolah mencoba menariknya masuk ke dalam cermin. Ardi panik dan langsung menarik Dika menjauh dari cermin. Namun seiring mereka mundur, pantulan mereka di dalam cermin tidak ikut mundur. Mereka masih tetap berdiri di tempat. Hanya bayangan mereka yang bergerak. Dan tersenyum. Ardi merasa perutnya mual melihatnya. Dika, itu bukan kita. Dika gemetar. Terus kita harus ngapain? Cermin ini ngebuat kita nggak bisa pergi. Ardi berpikir keras. Lalu ia teringat sesuatu. Di ruangan cermin sebelumnya, mereka berhasil melawan makhluk-makhluk itu dengan cahaya. Ia meraih ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya putih terang langsung menyorot ke cermin. Dan seketika, bayangan mereka dalam cermin mulai bergetar hebat. Bayangan itu berteriak keras, suaranya melengking tak manusiawi. Cermin mulai retak. Dika melihat itu dan segera ikut menyalakan ponselnya, mengarahkan cahaya ke permukaan kaca. Retakan semakin menyebar. Bayangan mereka di dalam mulai memudar, wajahnya semakin mengerikan, mata kosongnya seperti terbakar oleh cahaya. Lalu, brak, cermin itu pecah berkeping-keping. Begitu cermin itu hancur, sesuatu yang aneh terjadi. Ruangan mulai bergetar, dindingnya retak dan tiba-tiba, lantai di bawah mereka runtuh. Ardi dan Dika jatuh ke dalam kegelapan. Duk. Mereka terhempas ke tanah keras. Ardi membuka matanya, tubuhnya terasa sakit. Ia menoleh ke samping dan melihat Dika juga terbaring di lantai, meringis kesakitan. Mereka ada di mana sekarang? Perlahan, Ardi mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Lalu jantungnya hampir berhenti. Mereka kembali ke terowongan. Dika juga menyadari itu. Ia langsung terduduk dengan wajah penuh ketakutan. Enggak mungkin. Kita balik lagi ke sini. Terowongan itu tampak persis sama seperti saat pertama kali mereka masuk. Dinding batu yang lembab, aroma tanah yang basah, lampu-lampu redup yang berkedip-kedip. Mereka kembali ke titik awal. Seolah semua yang mereka lalui barusan tidak ada artinya. Ardi mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam. Apa mereka terjebak dalam lingkaran tanpa akhir? Apa tidak ada jalan keluar dari sini? Tiba-tiba, dari ujung terowongan terdengar suara motor melaju. Ardi dan Dika langsung menoleh ke arah suara itu. Mata mereka membelalak ngeri. Di depan mereka melihat diri mereka sendiri. Dua orang yang mirip Ardi dan Dika mengendarai motor dan memasuki terowongan. Persis seperti saat awal mereka masuk ke sini.
Seolah waktu berulang kembali. Dika bergidik ketakutan. Ardi, apa kita sudah mati? Ardi tidak tahu harus menjawab apa. Tapi satu hal yang ia yakini, terowongan ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ardi dan Dika berdiri diam, menatap dengan mata melebar saat melihat diri mereka sendiri. Versi lain dari mereka mengendarai motor masuk ke dalam terowongan. Mesin motor berderum pelan, suara ban menyentuh aspal bergema di lorong yang lembab. Ardi menelan ludah. Itu kita? Dika mencubit lengannya sendiri, berharap ini cuma mimpi. Tapi nyatanya, rasa sakit itu nyata. Gak masuk akal. Kok bisa? Mereka terus melihat versi lain dari diri mereka melaju. Namun begitu melewati tikungan pertama, mereka menghilang. Bukan karena tertelan bayangan atau berbelok ke sisi lain, mereka benar-benar lenyap begitu saja. Dika mencolek lengan Ardi. Tadi mereka beneran hilang, kan? Bukan cuma gue yang lihat? Ardi mengangguk, wajahnya masih tegang. Iya, beneran hilang. Belum sempat mereka memproses semua ini, terdengar langkah kaki dari dalam kegelapan terowongan. Pelan, teratur, semakin dekat. Ardi langsung menarik lengan Dika. Udah, cabut, gak mau tahu. Dika gak pikir panjang. Setuju. Mereka mulai berlari ke arah berlawanan, menjauhi suara itu. Tapi semakin jauh mereka berlari, semakin terowongan terasa gak ada ujungnya. Mereka terus lari, tapi dinding terowongan, lampu redup, udara lembab, semuanya sama. Dika mulai ngos-ngosan. Kita muter-muter doang kayaknya. Ardi juga sadar, seolah mereka cuma berlari di tempat yang sama. Lalu, langkah kaki di belakang mereka berubah. Bukan lagi suara langkah pelan, tapi lari. Sesuatu lagi ngejar mereka. Ardi menoleh ke belakang dan langsung merinding. Dika ikut menoleh dan langsung teriak. Mereka melihat diri mereka sendiri, tapi versi lain dengan wajah penuh amarah dan mata hitam kosong. Dika panik. Lari, Mereka langsung sprint sekuat tenaga, tapi sosok yang mengejar mereka makin dekat. Gerakannya nggak wajar, kayak bukan manusia. Dika tiba-tiba melihat sesuatu di dinding terowongan, sebuah pintu kecil yang sedikit terbuka. Tanpa pikir panjang, dia narik Ardi. Masuk sini! Mereka lompat ke dalam dan banting pintu. Brak! Sunyi. Ardi dan Dika terjatuh di lantai, napas memburu. Dari luar, terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Dika langsung tutup mulutnya, menahan napas. Ketukan itu makin keras, lalu terdengar suara. Persis kayak suara Ardi. Dika. Ardi. Bukain pintunya dong. Dika hampir nangis. Ardi langsung geleng cepat. Jangan dengerin. Tapi suara itu makin pelan. Makin seram. Kami tahu kalian di dalam. Kalian gak bisa lari. Ayo, buka pintunya dan kembali jadi satu sama kami. Dika nyaris teriak, tapi Ardi buru-buru nutup mulutnya. Mereka diam di dalam gelap, berharap sosok di luar bakal pergi. Lalu, hening, gak ada suara sama sekali. Ardi beranikan diri ngedeket ke pintu, nempelkin telinganya ke kayu tua itu. Sepi. Pelan-pelan, dia muterin gagang pintu buat ngintip keluar. Gelap. Kosong. Ardi menoleh ke Dika. Mungkin mereka udah pergi. Dika masih ragu, tapi akhirnya mengangguk. Jadi, kita keluar? Ardi menghela napas. Ya, tapi harus hati-hati. Mereka membuka pintu dan keluar. Tapi begitu melangkah keluar, terowongan berubah. Dindingnya lebih gelap, akar-akar menggantung dari atas, udara makin berat. Dika mencengkram lengan Ardi erat. Kayaknya kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Ardi meneguk ludah. Iya, gue juga ngerasa begitu. Mereka saling pandang. Mereka gak cuma terjebak di terowongan ini. Mereka masuk ke bagian paling dalam dari mimpi buruk ini. Ardi dan Dika masih berdiri di tengah terowongan. Napas mereka tersengal setelah berulang kali mencoba keluar. Namun setiap kali mereka melangkah,
mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Dika dengan wajah penuh keringat menyandarkan dirinya ke dinding terowongan. "Gue capek, Di. Kita udah coba semua cara, tapi tetap aja balik ke sini." Ardi mengangguk pelan. "Gue juga. Tapi Dik, kita nggak bisa nyerah gini aja." Dika meliriknya lelah. "Terus lo ada ide?" Ardi diam sejenak, lalu mengingat sesuatu. Terowongan ini terasa seperti sebuah ilusi, sebuah perangkap. "Ada satu hal yang belum kita coba," kata Ardi akhirnya. Dika menoleh. "Apa?" Ardi menelan ludah. "Kita selalu coba keluar dengan cara yang sama, jalan atau lari ke depan. Tapi gimana kalau sebenarnya kita harus diam?" Dika mengernyit. "Maksud lo?" Ardi berjongkok menatap lantai terowongan yang lembab. Terowongan ini kayak ngejebak kita dalam lingkaran waktu atau semacamnya. Selama kita terus mencoba lari, kita nggak akan pernah keluar. Dika masih ragu. "Jadi lu mau kita diem aja di sini?" Ardi mengangguk. "Ya, kita diem gak ngelawan, gak coba keluar. Kita biarin aja." Dika menghela napas panjang, lalu akhirnya duduk bersila di sebelah Ardi. "Oke, kita coba." Mereka berdua terdiam. Tidak ada suara selain napas mereka dan gemericik air yang menetes dari dinding terowongan. 5 menit berlalu. 10 menit. Dika mulai gelisah. "Di, ini beneran bakal berhasil?" Ardi tidak menjawab. Dia menutup matanya, mencoba tetap tenang. Dan tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Angin sejuk berhembus membawa bau tanah basah. Dika membelalakkan mata. "Di, lo ngerasain itu?" Ardi membuka matanya. Terowongan di sekitar mereka mulai memudar. Dika buru-buru berdiri. "Apa yang terjadi?" Ardi menarik tangan Dika. "Jangan panik, kita hampir keluar." Terowongan yang tadinya mengelilingi mereka perlahan menghilang, seperti kabut yang tersapu angin. Dan kemudian, mereka sudah berada di luar. Ardi dan Dika berdiri di tepi jalan. Matahari sore menyinari wajah mereka. Motor mereka masih terparkir di tempat yang sama. Dika terengah-engah. Kita berhasil?" Ardi menatap sekeliling, lalu menoleh ke belakang. Tidak ada terowongan. Yang tersisa hanyalah tebing batu dan hutan lebat. Seolah-olah terowongan itu tidak pernah ada. Dika menyentuh dinding batu di belakang mereka. "Gak mungkin. Ini beneran udah gak ada?" Ardi menarik napas panjang. "Atau mungkin memang gak pernah ada?" Dika langsung menggeleng. "Udahlah, kita pergi aja. Gua gak mau ada kejadian aneh lagi." Tanpa pikir panjang, mereka naik ke motor dan menyalakannya. Namun sebelum pergi, Ardi sempat melihat sesuatu di kaca spionnya. Bayangan dirinya dan Dika masih berdiri di tengah jalan, menatap mereka. Ardi merinding. Dia tidak bilang apa-apa dan langsung menarik gas. Motor mereka melaju menjauh, meninggalkan tempat itu. Mereka memang berhasil keluar, tapi jauh di dalam hutan. Seseorang atau sesuatu masih terjebak di sana. Mungkin bagian dari mereka sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.